Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Sehat kan? Alhamdulillah. Jangan lupa tetap makan sehat, beribadah, dan belajar. Hari ini kita akan belajar tematik tema 5, subtema 1, 2, 3, dan 4, pengalamanku. Kompetisi dasar. Yang pertama adalah mencermati puisi anak dalam bahasa Indonesia dan mencermati ungkapan permintaan maaf dan tolong dengan budaya yang santun. Tujuan pembelajaran kali ini yakni Bu Guru mengharapkan anak-anak dapat mencermati puisi anak dengan tertulis atau lisan. Serta Bu Guru mengharapkan anak-anak dapat mencermati ungkapan permintaan maaf dan permintaan tolong. Yang pertama, ungkapan permintaan maaf. Permintaan maaf biasanya diucapkan saat melakukan kesalahan. Jika berbuat kesalahan, segeralah meminta maaf. Gunakan kata maaf saat permintaan maaf. Permintaan maaf harus diucapkan dengan santun dan menggunakan nada yang lembut. Permintaan maaf harus diucapkan dengan santun. Tujuannya yaitu agar orang yang mendengarnya dapat menerima permohonan maafmu. Kamu juga dapat menanggapinya kembali dengan mengucapkan terima kasih. Sekarang buka kitab tematiknya halaman 5. Gambar berikut menunjukkan sikap santun. Sikap Beni santun kepada ibunya. Nah, latihlah dirimu seperti Beni kepada ibunya. Nah, di sini Beni memecahkan sesuatu anak-anak. Kemudian Beni meminta maaf pada ibunya. Maafkan Beni ya Bu, Beni sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak. Kemudian ibunya menjawab, "Ya nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali hati-hati ya, kamu tidak perlu tergesa-gesa." Nah, Beni juga bisa menanggapinya anak-anak dengan mengucapkan terima kasih. Nah, contoh permintaan maaf yang lain. Seperti ini ya anak ya. "Maaf Bu, Bobo lupa menyapu halaman pagi ini." Yang kedua, "Maaf Bapak, Bobo tidak membantu adik belajar malam ini sebab Bobo harus mengerjakan banyak PR." Nah, yang ketiga, "Maaf Kak, Bobo tadi meminjam pulpen Kakak tapi tidak bilang dulu." Nah, kalian bisa membuat contoh permintaan maaf kalian sendiri ya. Yang kedua adalah tentang puisi. Puisi merupakan kumpulan kata yang disusun sesuai tema tertentu. Pembuat puisi menuliskan kata-kata yang indah. Untuk memahami puisi, kamu perlu membacanya dengan cermat. Kamu juga perlu mengerti kata-kata yang digunakan. Nah, sekarang kita lanjutkan buka kitab tematiknya halaman 34. Di sini Beni bertanya pada kakaknya, "Kak, Beni mau bertanya, apa sih perbedaan puisi dengan bukan puisi?" Nah, ini perbedaannya anak-anak. Puisi ditulis dalam bentuk bait. Bait terdiri atas baris-baris. Bukan puisi bila bentuknya paragraf. Banyak barisnya dan tidak ditentukan. Nah, berarti bedanya kalau puisi tulisnya harus dalam bentuk bait ya anak-anak ya. Dan bait itu harus terdiri atas baris-baris. Berbeda dengan paragraf. Nah, pilihan kata dalam puisi itu adalah dalam kias, padat, dan juga indah. Jadi tidak sama saat kalian membuat cerita. Sekarang buka kitabnya halaman 40. Nah, ini ada contoh
puisi yang berjudul Taman Bungaku karya Nikomang Juniati dari SD Negeri 5 Jungatan ya. Nah, di sini Bu Asal juga punya contoh video cara membaca puisi. Kita dengarkan bersama-sama ya. Taman Bungaku karya Nikomang Juniati. Taman bungaku, bila ku pandang hati pun senang. Tamanku cantik, sangatlah menarik. Taman bungaku, berserilah selalu, jangan pernah kau layu, karena aku kan bersih seduh. Oh, angin dari segala rindu, mampirlah ke taman, sebarlah harum bungaku ke segala. Nah, itu adalah contoh membaca puisi. Nah, kalian nanti bisa mencoba sendiri di rumah ya. Nah, perhatikan contoh puisi berikut dari tadi ya. Puisi Taman Bungaku. Kalian bisa mencermati isi dari kata-kata puisi anak-anak. Nah, di sini dari judulnya dulu yaitu tentang bertemakan alam ya. Di sini puisinya bertemakan alam karena tentang bunga. Nah, isi puisi tersebut menceritakan tentang taman bunga yang sangat cantik. Dalam puisi tersebut juga menceritakan perasaan sayang dan bangga terhadap taman bunga yang dipunyai. Nah, itu adalah isi dari suatu puisi. Jadi nanti kalian kalau membuat puisi atau menemukan puisi yang lain, kalian bisa mencari kata-kata atau arti dari setiap puisi tersebut ya. Selanjutnya, menentukan makna kata pada puisi. Setiap kata di dalam puisi memiliki makna atau arti tertentu. Seperti tadi ya, kamu dapat menggunakan makna tersebut menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Selain itu, kamu juga dapat bertanya kepada guru atau orang tuamu mengenai arti suatu kata. Jadi kata-kata yang digunakan puisi itu sangat indah ya anak-anak ya. Kadang-kadang ada yang kalian tidak tahu. Jadi kalian bisa tanya ke bu guru atau melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Menanggapi pembacaan puisi. Untuk memberi tanggapan, kamu perlu memperhatikan hal berikut. Yang pertama adalah artikulasi. Artikulasi adalah kejelasan pengucapan. Jadi saat membaca puisi kamu tidak boleh terburu-buru anak-anak. Harus itu ya dengan jelas ya pengucapannya. Kemudian yang kedua intonasi. Intonasi adalah ketepatan nada. Saat membaca puisi harus gunakan suara yang tidak terlalu kencang atau terlalu pelan. Jadi kalian tidak boleh membaca puisi dengan cara seperti membaca cerita, tidak boleh, harus ada intonasinya. Kemudian yang ketiga adalah ekspresi. Ekspresi artinya adalah raut wajah. Saat membaca puisi, sebaiknya ekspresi yang digunakan harus sesuai dengan isi puisi. Jadi saat isi puisinya itu tentang suatu kebahagiaan, kalian juga baca puisinya harus dalam keadaan tersenyum. Kalau puisinya tentang suatu kesedihan, kalian bacanya juga harus dalam raut atau ekspresi dengan wajah yang sedih. Seperti itu ya. Nah, materi yang ketiga adalah ungkapan permintaan tolong. Ungkapan permintaan tolong adalah ungkapan meminta bantuan kepada orang lain. Permintaan tolong harus dilakukan dengan bahasa yang sopan dan santun. Sekarang buka kitab tematiknya halaman 75.
Nah, ini ada percakapan antara Benny dan Bu Guru. Kita baca bersama-sama ya. Anak-anak, ibu mempunyai kaligrafi. Bagaimana memanfaatkannya? Kemudian Benny menjawab, kaligrafinya dipajang saja, Bu. Ibu minta tolong ya, tolong kaligrafi ini dipajang di kelas. Baiklah, Benny yang akan melakukan pekerjaan ini. Nah, itu adalah salah satu percakapan permintaan tolong. Nah, di sini Bu Guru juga mempunyai contoh permintaan tolong yang lain. Nah, yang pertama adalah, Ibu bisa tolong ambilkan kotak mainan di atas lemari? Bobo tidak sampai untuk mengambilnya. Yang kedua, Ayah, tolong bukakan tutup botol ini. Putarannya keras sekali. Yang ketiga, Kak, tolong bacakan dongeng untukku ya. Nah, kalian nanti bisa membuat permintaan tolong sendiri ya di rumah ya. Jangan lupa setelah meminta permintaan tolong, jangan lupa berterima kasih ya. Nah, kalian tadi sudah belajar tentang permintaan maaf, tentang puisi, juga permintaan tolong. Sekarang mari berlatih. Berlatih keterampilan untuk nilai KI 4 yaitu di kitab tematik halaman 40, yakni mempraktekkan membaca puisi berjudul Taman Bungaku. Jadi, kalian harus membaca puisi Taman Bungaku ya. Pengumpulannya bisa berupa video atau voice note, terserah kalian ya. Kemudian untuk nilai KI 3 atau pengetahuannya, kerjakan kitab tematik halaman 40 sampai 41, hanya nomor 1 sampai 4 saja. Kemudian kitab tematik halaman 76 sampai 77, nomor 1 sampai 5. Yang terakhir, buku pendamping 2E halaman 47 sampai 48, kegiatan 1B membuat kalimat permintaan maaf. Ya, kerjakan yang baik. Jangan lupa tetap belajar, tetap berdoa, jaga iman dan imun. Terima kasih anak-anak. Ketemu lagi minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.